Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal aradin الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan menelaah dari hadis nomor 15. Ya, 12. Baik. An Abi Murrah Maula Aqil anna Aba Hurairah radhiyallahu an kana yastakhlifuhum Marwan wa kana yakunu bi dhil khulaifah fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi baitin akhar qal fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummata ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. Dari Abi Murrah Maula Aqil bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an kana yastakhlifuhu Marwan. Diterjemah apa di situ? Bahwa Abu Hurairah pernah diminta mewakili Marwan. Ya. Dan beliau ada wa kana yakunu bi dzil khulaifah. Abu Hurairah ini ada tinggal di Dzul Hulaifah. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Ibunya ada di rumah yang lain atau ada di suatu rumah dan dia ada di rumah yang lain. Atau kalau diterjemah yang mudah difahami, dia dan ibunya tidak berada dalam satu rumah. Tayyib. Qala Abi Murrah mengatakan fa idza arada an yakhruja, apabila Abu Hurairah ini hendak keluar, waqafa ala babiha, dia berdiri di depan pintu ibunya. Faqala assalamu alayki ya ummata, semoga keselamatan dilimpahkan kepada engkau wahai ibu. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, rahmat Allah dan berkah keberkahannya. Ini dia mengucapkan salam seperti ini kepada ibunya ya. Assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Fataqul, maka ibunya menjawab wa alaikas salam ya bunay, dan semoga keselamatan atau kesejahteraan dilimpahkan kepadaku wahai anakku. Wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan berkahnya. Fayaqul, lalu Abu Hurairah radhiyallahu an mendoakan ibunya, rahimakillahu, semoga Allah merahmati anda, kama rabbaitini saghira, sebagaimana engkau telah merawat aku di waktu kecil. Fataqul, maka ibunya juga membalas, rahimakallahu, semoga Allah merahmati anda, kama barartani kabira, karena engkau telah berbakti kepadaku di waktu tua.
Ya. Thumma idza arada an yadkhula, kemudian kalau dia mau masuk, ya, juga sana'a mislahu, dia melakukan hal yang seperti itu. Antum lihat ini betapa bagusnya hubungan antara Abu Hurairah radhiyallahu an dengan ibunya. Betapa berbaktinya Abu Hurairah radhiyallahu an kepada ibunya. Dan itu anak, apabila anak berbakti itu biasanya ibunya juga apa? Ridha. Ya, akhirnya hubungannya bagus, saling mendoakan. Taib. Fiqhul hadis. Pelajaran yang bisa dipetik atau kesimpulan yang bisa dipetik dari hadis ini. Dalam terjemahannya itu apa? Di situ digunakan apa bahasanya? Kandungan. Ya, kandungan. Pertama, ihtimamus sahabati bi ta'dhimi ummahatihim. Perhatian para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dalam memuliakan ibu-ibunya, para ibunya. Wa du'a lahun, dan berdoa kebaikan untuknya. Doa ulahun itu berarti doa-doa yang baik untuknya. Kalau doa ala itu adalah doa-doa yang jelek. Jadi kata doa itu kalau sesudahnya huruf lam, nah, itu doa yang bagus. Tapi kalau ala itu artinya mendoakan kebinasaan atau mendoakan yang jelek-jelek. Ini akhlak para sahabat. Nah, begini ini kalau kita mengetahuinya, sudah mengetahuinya, jangan hanya sekedar tahu bahwa sahabat itu orang-orang yang sangat memuliakan ibunya dan salah satu bentuk pemuliaannya adalah mendoakan kebaikan untuk ibu. Jangan hanya sekedar diketahui, tapi dijadikan teladan. Karena sahabat diperintah oleh Allah untuk birrul walidain, kita juga diperintah untuk birrul walidain. Ya, kita punya kewajiban yang sama kepada kedua orang tua kita dengan para sahabat. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat ini hendaknya dijadikan teladan, dijadikan motivasi untuk berlomba-lomba dengan mereka dalam berbakti kepada kedua orang tua. Al-hirsu ala tarbiyatil aulad wis sighar. Perhatian mendidik anak-anak di waktu kecil. Ta'udu bin naf'i wal birri wal khairi 'alal walidaini fil kibar. Ya. Manfaatnya akan kembali, ya, kepada kedua orang tua. Ta'udu bin naf'i wal birri wal khair. Manfaatnya kemudian bakti dan kebaikan anak akan kembali kepada kedua orang tua di masa tuanya. Nah ini nih ya, kita orang tua ini jangan hanya menuntut anak itu berbakti kepada kita, tetapi hendaknya ya kita didik anak itu dengan pendidikan agama ini. Anak itu kalau dididik agama ya pasti ya setelah dididik tentang masalah tauhid, masalah iman, masalah akidah, anak itu pasti mendapatkan pendidikan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena setelah Allah itu berikutnya lah orang tua. Ya, kalau anak itu diberi pendidikan dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, maka termasuk pendidikan dasar itu adalah pertama menauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Bagi orang tua masalah baktinya anak itu adalah ibarat menanam dan menuai, menanam dan memetik. Kalau anaknya ini dididik agama dengan baik, insya Allah nanti di hari tuanya orang tua itu memetik bakti anaknya itu. Ya, dan bisa dibayangkan kalau sekarang ini banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Bahkan potret kedurhakaan anak kepada orang tua itu sudah kelewatan banget itu. Sampai ada orang anak yang membawa orang tuanya ke mahkamah, ke pengadilan hanya karena sengketa tanah, sengketa harta, masya Allah. Ini potret kedurhakaan yang mengerikan. Ya,
Betul kan? Nah, begini ini biasanya gitu ya. Anak-anak yang tega sama orang tuanya itu ya rata-rata karena minim mendapatkan pendidikan agama, pendidikan Islam. Ya, tapi itu juga tidak menjamin ya, namanya mendidik anak itu ikhtiar dan orang tua itu tidak bisa memberi hidayah kepada anak. Hidayah itu di tangan Allah. Kadang-kadang ada anak itu dididik baik-baik ya tidak menjadi baik. Atau kadang-kadang lambat banget. Dididik baik itu masih belum kelihatan hasilnya. Belakangan kadang-kadang baru tumbuh. Ya, tapi yang jelas itu memang berawal dari ikhtiar ya. Kalau orang tua pengen punya anak-anak yang berbakti kepadanya, itu harus dia bersusah payah untuk mendidiknya. Insya Allah kalau dididik dengan agama ini, di saat orang tua itu sudah sepuh, sudah lemah, dia memetik hasilnya. Anaknya akan berbakti. Yang ketiga, thubutul istikhlafi fi halati ghiyabil khalifah, yaitu adanya wakil ya, atau menetapkan adanya wakil ketika khalifah itu tidak ada. Jadi Marwan itu khalifah ya, satu saat menunjuk siapa tadi? Abu Hurairah menjadi wakilnya. Ya. Karena antum bayangkan kalau khalifah ini misalnya dia tidak ada kemudian tidak ada wakilnya. Ini bahaya sekali karena kosong, tidak ada yang. Nah, kalau suatu wilayah itu tidak ada pemimpinnya gitu, gimana? Ya, taib. Maka di sini Marwan menunjuk Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai wakilnya. Baik. Berikutnya, An Abdullah bin Amr. Ini sanadnya saya potong aja ya biar agak cepat. An Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan faqala irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata, jaa rajulun ila an-nabi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayyi'uhu 'alal hijrah, untuk berbaiat kepada Nabi akan ikut hijrah ya, berbaiat kepada Nabi untuk hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan ya, dan meninggalkan kedua orang tuanya yang sedang menangis. Jadi ketika anak ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tuanya itu menangis, tidak mengizinkan masuknya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' ilaihima, kembali kamu kepada kedua orang tuamu, wa adhikhuma, dan buatlah mereka tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ya. Baik. Ini masalah hijrah ya. Hijrah ini bukti apa ya, kekuatan dan kekuatan iman seseorang. Bukti kecintaan seseorang terhadap agamanya. Ya. Kadang-kadang satu saat seorang muslim itu wajib hijrah. Apalagi di zaman dulu, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di suatu tempat dia tidak mendapatkan keleluasaan untuk mengamalkan agamanya, dan ada tempat lain yang memberi keleluasaan dalam mengamalkan agama dan dia mampu tahu jalannya untuk ke tempat tersebut, maka wajib. Ya. Tapi kalau di zaman sekarang hijrah itu tidak semudah dulu ya. Karena sekarang ini wilayah itu sudah dikapling-kapling oleh negara tertentu, memasuki negara tertentu itu juga tidak mudah. Ya.
Jadi hijrah itu jangan dianggap bukti kelemahan ya. Dulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah atas perintah Allah. Ini menunjukkan betapa kuatnya iman mereka dan betapa besar kecintaan mereka terhadap agamanya itu. Beda dengan orang sekarang ya. Rata-rata orang itu kalau menuju ke suatu tempat itu yang paling pertimbangannya yang paling pokok adalah apa? Ekonomi. Bahkan kadang-kadang orang itu di kampungnya sana tadi agamanya baik. Giliran ke tempat yang basah ini kadang-kadang hancur agamanya. Ingat ya, sesuatu yang paling berharga pada diri seorang muslim itu adalah Islamnya. Jangan konyol kita, jangan ceroboh. Jangan melakukan satu perbuatan yang menyebabkan agama kita itu terkikis. Ini perhatikan baik-baik. Maka tempat yang paling bagus itu, yang paling ideal adalah ketika seseorang di situ ya, mudah mendapatkan karunia Allah, dan juga tempat itu adalah tempat yang leluasa, yang lapang untuk mengamalkan agamanya. Sholat berjamaah, iya, Jumatan, iya, tidak ada yang dikebiri Islamnya. Nah, itu tempat yang paling ideal. Tapi kalau misalnya di suatu tempat itu meskipun di situ melimpah ruah uang ya, tapi di situ tempat yang membahayakan agama, itu kalau orang Islam mestinya dia nyari tempat lain yang bisa memberikan keamanan terhadap agamanya. Ya, jadi ikatan kita dengan tempat tinggal kita itu yang paling utama adalah ibadah. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah. Jangan sampai kita ceroboh sekali lagi melakukan satu perbuatan yang membuat ibadah ini terlantar. Ya, di mana bumi Allah kita tinggali, kita pijak, istilahnya pertimbangan yang paling pertama adalah di situ agama saya aman atau tidak. Ya. Ini kadang-kadang ikhwatal imannya karena kesalahan gitu, kecerobohan orang itu kadang-kadang bisa murtad. Ya, karena kecerobohan, salah langkah istilahnya gitu ya. Nah, itu kadang-kadang agamanya bisa rusak, dia keluar dari Islam. Kalau seandainya orang itu mendapatkan dunia ribuan triliun, tapi dia harus mengorbankan agamanya hancur, itu hitung-hitungannya tetap rugi. Ya, tetap rugi. Orang itu kalau punya duit sebanyak itu, paling yang bisa dinikmati apa sih? Yang dinikmati itu kan yang dimakan, yang dipakai, yang dikendarai kan. Lainnya saldo. Ya. Orang itu kalau punya ribuan triliun itu apa bisa langsung dinikmatin semua? Kan nggak bisa. Ya. Bahkan kadang-kadang juga dia punya duit banyak sudah tidak bisa menikmati. Kalau makan ini efeknya begini, kalau ini begini. Ya. Sebentar dia itu. Ya. Nanti kalau sudah dicabut nyawanya, sejak itu sampai tidak ada batasnya dia akan menderita. Maka perhatikan baik-baik ini. Kita ini orang Islam yang punya prinsip-prinsip yang berbeda dengan orang lain. Bahkan kalau kita jungkir balik nyari karunia Allah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, untuk menafkahi keluarga, untuk amal-amal soleh yang lainnya. Taib. Kandungan hadis. Idza lam yakunil jihadu fardhu ainin fala yajuzul khuruju bidunil isti'dzan minal abawaini. Jika jihad itu bukan fardhu ain, maka tidak boleh keluar untuk berjihad tanpa izin dari kedua orang tua. Misalnya seorang anak pengen ikut jihad tapi bukan fardhu ain bagi dia, ya, maka tidak boleh keluar kecuali dapat izin dari orang tua. Jadi mencari ridho orang tua itu lebih diutamakan daripada jihad kalau tidak fardu ain. Tapi kalau fardu ain ya tidak perlu izin. Kapan jihad menjadi fardu ain? Ketika sudah dikerahkan, dimobilisir oleh imam secara umum. Ya, misalnya contoh ini, contoh sekedar contoh. Ya, yang tidak terjadi, tidak nyata. Misalnya di Bekasi ini imam pemimpin jihad ini sudah memberi komando ya kepada seluruh warga Bekasi untuk jihad, maka itu menjadi wajib.
Atau misalnya dia ditunjuk imam karena punya keahlian tertentu. Nah, misalnya dia pilot pesawat tempur, ya kan, ditunjuk oleh imam, kamu terbangkan pesawat itu. Maka yang ditugasi oleh imam untuk menerbangkan itu menjadi fardu ain. Dia tidak perlu izin orang tua. Tapi kalau jihad ini pada dasarnya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang lain, maka yang kondisinya seperti ini tidak diizinkan oleh orang tuanya, dia tidak boleh berjihad kalau tidak dapat izin. Tapi kalau orang tuanya yang faham tentang fadilah jihad, ya malah bangga anaknya kalau ini. Bahkan kalau ada yang syahid di medan perang itu adalah menjadi kebanggaan keluarga. Baik. Al-thani, adamu mubaya'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan membaiatnya. Dalilun ala anna hadzal rajul kana mutatawwi'an. Ini dalil bahwa laki-laki ini jihadnya adalah tatawwu, bukan wajib. Atau kalau dilihat tadi redaksinya hijrah ya. Tapi kok kesimpulannya ini jihad ya. Mungkin persoalan ini sama artinya ya. Hijrah juga kalau tidak dapat izin orang tua tidak gitu ya. Tapi jihad juga begitu. Maka ini kesimpulannya masalah jihad. Yang ketiga, mura'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil walidaini wa ta'kidu irdaihima. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kedua orang tua. Orang tua itu sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'kidu irdaihima, dan penekanan untuk membuat keduanya ridha. Orang tua ya, orang tua itu mulia banget. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk langsung kepada para anak untuk ketika berinteraksi dengan orang tuanya. Sampai ngomongnya anak itu kepada orang tua dibimbing langsung oleh Allah. Jadi kalau ada anak kurang ajar hanya dalam omongan itu sudah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini adalah perintah Allah kepada anak ketika berbicara dengan larangan Allah kepada anak ketika berbicara dengan orang tuanya. Jangan mengatakan jangan bentak-bentak. Nah, jadi kalau ada anak baru bentak-bentak, apalagi lebih dari itu, gitu kan? Kata para ulama, kalau ada yang lebih dari uff itu dilarang. Nah, orang berakal dia akan mengkiaskan kalau mengatakan saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Ya, ini juga Rasulullah SAW mendidik sahabatnya ini, dan ini bukan hanya untuk sahabat ya. Ajaran begini ini berarti apa? Sifatnya apa? Sifatnya umum. Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh alam semesta. Berarti apa yang diajarkan ke sahabat ini adalah berlaku umum. Meskipun tidak di Arab misalnya, di suatu tempat ada kejadian seperti ini. Anak pengen jihad tapi jihadnya ini bukan fardu ain. Kalau tidak mendapatkan izin orang tua, nggak boleh. Tapi sekali lagi ya, kalau ilmu itu menyebar, Islam ini difahami dengan baik, ya, maka kemungkinan besar orang tua itu tidak akan menghalangi anaknya. Ya, kemungkinan. Kenapa? Orang tua itu akan bangga kalau anaknya ikut membela agama Allah. Lebih bangga lagi kalau anaknya itu ditakdirkan oleh Allah mati dengan kematian yang sangat istimewa. Ya. Kalau sekarang jihad itu tutup pintunya. Orang Islam nggak mungkin bisa jihad, tidak memenuhi syarat. Tapi kalau Jumatan masih, ya kan, sholat taraweh masih, karena syaratnya simpel. Tapi kalau jihad itu nggak ini. Dan kalau ada satu cabang kebaikan yang memang tidak mungkin kita kerjakan, jangan dipaksakan, ya kan? Iya, jangan dipaksakan. Nah, ini kadang-kadang yang memaksakan ini akhirnya menjadi salah jalan, tidak lagi jihad. Ya. Kalau dipaksakan, misalnya jadilah teror. Nah, itu tidak begitu cara kita beragama. Ketika satu kebaikan yang sangat istimewa sekalipun
tidak bisa dilaksanakan, jangan dipaksakan. Jalan-jalan kebaikan masih banyak. Alhamdulillah. Hari ini antum pengen memanfaatkan waktu antum penuh dengan kebaikan masih banyak. Masih banyak. Ya. Masih banyak. Alhamdulillah jalan-jalan kebaikan itu banyak. Kalau satu misalnya tidak bisa kita lalui, cari jalan lain. Ya. Tayyib. Fadlu birril walidain wa ta'dhimu haqqihima, keutamaan berbakti kepada ibu dan bapak. Wa ta'dhimu haqqihima, dan agungnya hak mereka berdua. Wa kathratis sawabi ala birrihima, dan banyaknya ganjaran berbakti kepada keduanya. Ya. Karena masalah birrul walidain itu masalah yang diwajibkan oleh Allah. Otomatis kalau anak itu melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, pasti dapat apa? Dapat apa? Ganjaran. Dapat dijanjikan dapat ganjaran. Makanya para usuliyun, para ulama ahli usul fikih itu mendefinisikan wajib itu adalah apa-apa yang dikerjakan mendapatkan ganjaran, dan kalau ditinggalkan mendapatkan ancaman siksa. Ya, itu wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Berarti orang-orang yang menjalankannya dengan ikhlas, dengan cara yang benar, dia dijanjikan oleh Allah mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Bahkan kadang-kadang satu sholat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat itu bisa dapat ganjaran berlipat ganda. Sholat dilaksanakan berjamaah, itu ganjarannya berkali-kali lipat. Ya. Semakin banyak ganjaran jamaahnya juga semakin banyak ganjarannya. Sholat berjamaah 2 orang dibanding dengan 3 orang lebih banyak 3 orang. Ya, sholat 10 orang dibanding dengan 15 orang lebih banyak. Nah, jadi masih ada peluang ini. Kemudian dari sholat berjamaah itu masih ada keistimewaan lain. Ya, tidak sama ganjarannya. Sholat isya berjamaah seperti qiyamul lail separuh malam. Nah, sholat subuh berjamaah seperti qiyamul lail semalam suntuk. Masya Allah. Nih. Dan sekarang ini ilmu tentang sholat itu benar-benar parah. Banyak orang Islam yang kayaknya tidak mengenal lagi kalau sholat 5 waktu itu adalah kewajiban. Ya. Lebih juga sebaliknya, sudah banyak orang yang tidak mengenal bahwa meninggalkan sholat 5 waktu itu salah satu dosa besar. Bahkan kalau diukur pakai ilmunya para sahabat, bukan lagi dosa besar, kafir. Ya. Abdullah bin Syakik rahimahullah meriwayatkan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu punya satu keyakinan, tidak ada amal yang ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Masya Allah, sholat 5 waktu itu jangan disamakan dengan orang tidak puasa. Jangan disamakan orang dengan tidak bayar zakat. Meskipun tidak puasa tanpa udzur itu juga dosa besar. Meskipun bayar zakat, ya, yang sudah wajib bayar dia tidak bayar itu juga dosa besar, tapi tidak sama. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa sholat orang muslim yang sudah tidak sholat 5 waktu itu sudah bukan orang Islam. Masya Allah. Ya. Jadi hati-hati dengan sholat 5 waktu, hati-hati dengan puasa Ramadan, hati-hati dengan bayar menunaikan zakat, hati-hati dengan haji, termasuk hati-hati dengan birrul walidain. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Ya. Yang berikutnya, babu uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Aqya uquq itu asalnya adalah memutus. Ya, tapi biasa diartikan durhaka. Ya. Memutus silaturahim itu dosa besar. Rahim yang paling kuat itu, hubungan rahim yang paling kuat itu adalah anak dengan orang tua. Jadi kalau anak sudah memutuskan hubungan dengan orang tua, tidak peduli lagi, tidak memperhatikan orang tuanya, ya, itu sudah melakukan kedurhakaan. Ya. An Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari ayahnya, qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Akbarul kabair. Salatan, 3 kali. Ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau menyampaikan sesuatu punya cara-cara yang luar biasa. Ya. Sehingga daya serap para sahabat terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga maksimal. Ini juga ikhwatal iman ya, di dunia ta'lim sekarang ini Masya Allah banyak yang menyebabkan ilmu yang telah dipaparkan itu tidak terserap ya. Banyak sebab. Karena apa? Ketika orang itu tidak faham Islam, salah satunya juga tidak faham adabul majlis. Itu bagian dari syariat Islam itu ada namanya adab-adab syar'iyah. Adab syar'iyah itu salah satunya adalah adabul majlis. Bahkan di saat Jumatan, kadang-kadang khutbah yang bagus itu tidak terserap. Karena apa? Jamaah pada tidur. Atau jamaah kadang-kadang pada ngobrol sendiri. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, idza qulta lis sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaut. Kalau kamu berkata kepada temanmu diem, sementara khatib sudah menyampaikan khutbahnya, maka sia-sia Jumatan. Tidak dapat ganjaran Jumatan, dapat ganjaran sholat biasa. Nah, jadi banyak sekarang ini ya penyebab-penyebab ilmu yang sudah dipaparkan di suatu kesempatan itu kadang-kadang tidak terserap. Yang lebih lagi sekarang tuh fitnah HP. Kalau ngaji begini ini alhamdulillah. Keuntungannya ngaji jumlah sedikit itu antum tidak gampang dikendalikan, dikontrol. Saya kalau ada di ujung sana misalnya yang, tapi kalau ratusan ngobrol sendiri. Ya. Makanya kalau orang itu pengen mencari ilmu itu tidak perlu harus syarat-syarat. Oh, saya mau ngaji kalau kajiannya itu banyak. Belum tentu ngaji yang banyak itu manfaatnya maksimal. Faedahnya bisa terserap dengan nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau menyampaikan sesuatu punya trik-trik jitu bagaimana yang beliau sampaikan itu terserap. Dikondisikan dulu mustamiknya. Sahabat ditawari ilmu, kira-kira ada yang nolak enggak? Sahabat ditawari ilmu, ada yang nolak enggak? Yang nawari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat mereka hormati, sangat mereka cintai, sangat mereka muliakan. Beda dengan sekarang, ya kan? Kadang-kadang ada orang tuh menyampaikan ilmu, yang lain nggak doyan. Itu mah bukan golongan kita, itu bukan ini. Tersekat-sekat dengan berbagai macam. Iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menawarkan ilmu yang ditawarin sahabat. Kalau sekarang ustadz nawarin ilmu kepada orang kadang-kadang enggak ustaz, ente itu orang lain bukan ini. Ya kan? Ilmu sekarang itu kadang-kadang kayak apa ya? Kayak bola pingpong gitu loh. Ini bukan golongan saya, ini bukan. Padahal kalau ilmu itu bersumber dari qala Allah qala Rasulullah, itu mestinya adalah milik seluruh kaum muslimin. Tapi ya belum bisa seperti itu keadaannya. Ya. Belum. Bahkan kadang-kadang yang menyedihkan itu ya, ini sama-sama majelis ilmu itu kadang-kadang bukan mendapatkan ilmu, tetapi dijadikan media untuk menghantam, untuk menfitnah, untuk ini, Masya Allah ya. Akhirnya orang yang belajar itu dapat racun, bukan dapat ilmu. Betul, ini terjadi. Makanya kita jujur ya, tidak mungkin orang-orang belakangan itu dalam urusan ilmu bisa menandingi sahabat. Sahabat itu gurunya adalah Rasulullah. Nah sekarang ini, kadang-kadang orang jelas-jelas kekeliruan, jelas-jelas kebatilan itu bisa disampaikan di suatu majelis. Kalau Rasulullah kan nggak mungkin itu. Dan Rasulullah itu orangnya juga tidak basa-basi. Kalau ada sahabat yang salah juga pasti dikoreksi oleh beliau dengan cara yang bijak. Nah, beda dengan sekarang, kita tidak bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Baik, ya.
Maka siapapun yang menjadikan sahabat ini sebagai padoman ya dalam beragama, panutan ya, itu sudah benar. Tinggal seberapa besar dia benar-benar meneladani sahabat. Tapi kalau ada dakwah misalnya, wahai kaum muslimin, perhatikan Islam Anda, jangan sampai menyelisihi Islamnya para sahabat, baik akidah, ibadah, akhlak. Itu sebenarnya dakwah yang tidak mungkin ditolak oleh seorang muslim dimanapun ya kan. Karena kalau ada orang Islam agamanya berbeda dengan sahabat, ya gimana? Yang pasti salah siapa? Yang pasti salah yang menyelisihi sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Maka ahlus sunnah ya, ahlus sunnah wal jamaah itu kalau berdakwah begini modelnya. Kaum muslimin ini diarahkan, dibimbing untuk beragama tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah jalan utama orang-orang belakangan untuk berlomba menjadi ahlus sunnah. Bukan ngeklaim. Bukan klaim. Yang parah itu kan sekarang pada ngeklaim. Akhirnya karena ngeklaim ya, akhirnya potensi apa? Bentrok, potensi permusuhan. Ya. Qalu, mereka mengatakan bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Orang ditawari ilmu tentang dosa besar kan? Kan ini sangat dibutuhkan oleh para sahabat. Ini ilmu yang luar biasa. Maka Rasulullah lalu beliau bersabda, setelah sahabat sudah siap ingin menerima apa yang akan diajarkan, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelontorkan ya penjelasannya. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain. Nah, ini disebutkan kedua setelah syirik, dan durhaka kepada orang tua atau menyakiti orang tua. Sebagaimana perintah ya di dalam deret perintah ihsan kepada orang tua itu juga setelah perintah ibadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lanjutnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Dalam deret dosa ya, perintah yang paling besar itu menauhidkan Allah. Larangan yang paling besar dalam agama adalah lawannya menauhidkan Allah. Berarti apa? Menyekutukan Allah. Setelah perintah bertauhid adalah ihsan kepada kedua orang tua. Lawan daripada ihsan kepada orang tua adalah lawan dari birrul walidain atau ihsan kepada dua orang tua adalah ini, uququl walidain. Jadi kalau ada orang Islam gitu ya, Masya Allah, dia tidak ihsan kepada Allah, tidak ihsan kepada manusia, terutama kepada kedua orang tuanya. Ini masalah besar. Atau bahkan seandainya dia hubungannya dengan Allah sudah bagus, tapi dia uququl walidain, ini masih masalah besar. Kapan beres kita ini? Ketika kita sudah ihsan kepada Allah dan ihsan kepada kedua orang tua kita, bahkan menjalar orang tua itu nanti ada kerabat karib, anak yatim, miskin dan seterusnya, tetangga dekat, tetangga jauh. Yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 36 itu ada 9 pihak. Sampai yang terakhir itu hamba sahaya. Hamba sahaya budak, para majikan, para tuan yang memiliki budak itu dalam Islam diajari ya, oleh Allah, diperintah, diwajibkan oleh Allah untuk ihsan kepada budaknya. Taib. Ini kalau ajaran Islam ini diterapkan ya, kita ini kayak di surga. Hidup damai dengan kerabat karib, yang di rumah itu damai. Yang tua, yang lebih tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itu kan Masya Allah. Dengan tetangga dekat, tetangga jauh juga baik hubungannya. Ya, kan kayak di surga. Ya. Dan berlatihnya orang-orang mukmin sebelum nanti berharap dia menjadi ahlul jannah itu memang di dunia ini dia harus baik sama orang. Jangan sombong, ya. Jangan jahat sama orang, jangan mendolimi orang. Ya. Karena dikabarkan di surga itu orang itu damai, rukun, mutaqabilin, berhadapan-hadapan, kalau ketemu mengucapkan salam. Itu latihannya di sini. Jangan kita ini pengen masuk surga, tapi Masya Allah nggak ada mirip-miripnya kita calon penghuni surga. Orang kepengen menjadi penghuni surga kok sombong. Surga mana yang itu? Pengen menjadi orang penghuni surga masa angkuh banget kalau ketemu orang itu sudah gak ada ramahnya kan. Padahal
Allah katakan. Apalagi ya misalnya orang pengen masuk surga masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, masih punya akhlak-akhlak yang buruk, ya. Padahal Rasulullah SAW ketika ditanya sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah takwa Allah dan akhlak yang baik. Jadi ibaratnya ini ibarat kata gitu bisa kita katakan hidup kita di dunia ini adalah latihan menjadi penghuni surga. Kapan kita bisa melakukan latihan itu? Tentunya kalau kita mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal adzan dulu, adzan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa, beliau duduk, wa kana muttaqian, dan tadinya itu beliau bersandar. Jadi ketika bersabda ini yang saya pahami begini, Rasulullah mengubah posisinya. Tadinya itu bersandar, kemudian beliau duduk, dan menambahi lagi ala wa qauluz zur, dan ketahuilah wa qauluz zur, dan ucapan dusta. Ya, ucapan dusta itu maksud qauluz zur itu termasuk sumpah palsu, termasuk kesaksian palsu, ya. Atau menuduh orang tanpa bukti. Hati-hati ini ucapan ikhwatul iman, ya. Itu masuk dalam kategori dosa besar. Nah, ini kaitannya dengan Ramadan. Antum bayangkan ya, kalau Ramadan itu orang misalnya puasa, meninggalkan makan dan minum, tapi mulutnya masih lancar jaya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah. Aneh kan? Dia meninggalkan makan dan minum itu halal, tapi dia masih menikmati apa yang diharamkan oleh Allah. Ini naif banget. Maka bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak dapat ganjaran puasanya karena melakukan maksiat ini, ya. Mazala yukarriruha, dan Rasulullah mengulang-ulangnya. Saking pentingnya masalah ini diulang-ulang oleh beliau. Hatta qult laitahu sakat, sampai aku mengatakan, rawinya tadi siapa? Abi Bakrah, ya. Abdurrahman bin Abi Bakrah mengatakan laitahu sakat, duhai sekiranya Rasulullah itu diam. Maksudnya mengulang-ulang apa yang beliau sabdakan tadi, ya. Fiqhul hadis, kandungan hadis atau pelajaran kesimpulan yang bisa dipetik dari hadis ini. Thubutun qisamidz dzunub ilal kaba'ir was shaghair. Adanya pembagian dosa menjadi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Jadi pembagian, ya, ada dosa-dosa besar, ada dosa kecil, itu hak. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah, ya. Ini pembagian yang hak. Bahkan ada ulama yang menyusun al-kabair, dosa-dosa besar. Imam Adz-Dzahabi itu menulis kitab judulnya Al-Kabair, ada 76 dosa-dosa besar, ya, dengan ukuran pelakunya diancam had di dunia, atau diancam laknat, atau diancam azab di akhirat. Itu kriteria dosa besar. Ada 76 yang beliau pastikan, ya, yang ada potensi masuk dalam kategori dosa besar. Artinya beliau tidak pastikan, itu masih ada sekitar 30-an. Jadi total itu yang pasti dengan yang kemungkinan itu kalau digabungkan ada 100-an. Masya Allah, kita itu kadang-kadang 5 aja nggak tahu kita gimana itu, ya kan. Sementara sebaliknya, hal yang diperintahkan oleh Allah, Imam Al-Baihaqi rahimahullah punya kitab Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman itu semua yang diperintahkan oleh Allah. Ada 77 cabang keimanan. Nah, ini kadang-kadang kita pengen bertakwa kepada Allah tapi tidak tahu larangan. Pengen ketakwa kepada Allah tapi tidak tahu apa yang diperintahkan. Padahal yang namanya takwa Allah itu adalah fi'lul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Ini layak untuk dijadikan. Sudah dikaji belum itu? Syu'abul Iman, Al-Kabair itu sudah? Sudah selesai? Oh, masih lanjut? Taib.
Bagus. Itu nanti kalau habis kabair dikombinasi dengan syu'abul iman klub itu. Nah, taib. Pertama ya ini adanya pembagian dosa menjadi besar dan kecil itu hak. Cuman harus diperhatikan. Bagaimana kalau orang itu terlanjur berbuat dosa besar? Ini penting banget. Karena ketika dosa besar ini dijelaskan itu siful aduh ternyata saya sudah melakukan. Maka ini harus ada lanjutannya. Jangan gantung. Taubatan nasuha. Untuk orang-orang yang sudah terlanjur melakukan dosa-dosa besar, solusinya adalah taubat. Nah, taubatan nasuha. Maka dia akan dapat ampunan dari Allah. Bahkan kalau taubatnya itu benar-benar taubat, dipastikan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu kaitannya dengan dosa besar. Yang dosa kecil masih ada lanjutannya. Ini tidak masih ada lanjutannya. Kita tidak pernah sebagai orang Islam itu tidak pernah dididik untuk silahkan nikmati dosa-dosa kecil. Meskipun kita ngerti ini dosa kecil, tapi jangan kita jadikan apa kita lakukan dengan semangat tidak apa-apa, dengan semangat toh kecil remeh. Nah, ini masih ada lanjutannya. Dosa kecil yang dilakukan dengan semangat meremehkan, timbang dosa kecil ini, itu akan naik jadi dosa, menjadi besar. Ya. Yang kedua, kalau dilakukan secara terus-menerus, dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus, itu juga bisa naik peringkat jadi dosa besar. Dosa kecil tapi dilakukan tokoh yang diteladani atau bahasa kerennya itu public figure. Dia melakukan dosa kecil, itu nanti akan diikuti oleh orang banyak, tidak berhenti sampai di situ. Bahkan kadang-kadang kalau ada yang menjelaskan itu dosa, itu dilementahkan. Siapa bilang dosa? Itu Pak itu aja melakukan. Itu bahayanya. Orang itu kalau sudah ditokohkan, apalagi dalam urusan Islam, itu harus hati-hati. Karena kadang-kadang dia melakukan dosa kecil, akhirnya mewabah, diikuti oleh orang banyak. Maka itu menjadi dosa besar dengan sebab-sebab tersebut. Dan yang lebih penting lagi ada nasihat ini ya, baik itu dosa besar maupun kecil ya, baik itu dosa kecil kita jangan meremehkan. Ada yang mengatakan jangan kamu remehkan dosa meskipun kecil, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa itu, kepada Allah Azza wa Jalla ya, yang tidak layak Allah itu didurhakai ya. Allah itu mestinya disyukuri, nikmat-nikmatnya ditaati ya. Taib. At-tarhibus syadid min uquqil walidaini wa qauliz zur. Ancaman yang keras terhadap uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dan wa qauluz zur, dan ucapan dusta. Ucapan dusta itu ya itu tadi, misalnya yang lebih parah lagi itu sumpah palsu. Ya, orang berdusta tapi ditakkid dengan sumpah. Itu namanya yaminul ghamus, sumpah palsu. Ya. Yang kedua, ini termasuk dosa besar, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Orang berani ya, menjadi saksi tapi dia bohong. Kesaksiannya itu tidak sesuai dengan fakta. Tegaknya keadilan di dunia ini, salah satu komponennya adalah adanya saksi-saksi yang jujur. Di zaman sekarang itu ada mungkin nggak saksi itu dibeli? Mungkin. Nah, akhirnya kalau itu terjadi, kemungkinan apa? Orang yang tidak bersalah bisa dijebloskan ke penjara 10 tahun. Nah, antum bayangkan kalau orang ini statusnya di situ tulang punggung rumah tangga, kemudian harus mendekam di penjara 10 tahun bukan karena dosa yang kejahatan yang dia lakukan. Dampaknya anaknya gimana? Keluarganya gimana? Maka Islam itu agama yang luar biasa. Kesaksian palsu itu bisa berdampak mengerikan. Ya, orang yang bari, orang yang tidak bersalah bisa salah, bisa teraniaya. Teraniaya itu kalau urusan-urusan besar bisa dipenggal kepalanya kalau ada hukuman mati di suatu negara, ya kan? Atau kehilangan tadi kebebasannya mendekam bertahun-tahun. Atau kadang-kadang kehilangan harta yang jumlahnya itu, Insya Allah. Biasanya harta-harta yang sampai sengketa di pengadilan.
Ada nggak Pak Nur? Kira-kira harta itu nilainya 1 juta, orang maksudnya orang rebutan sengketa 1 juta ke nggak ada ya. Tanah itu biasanya kalau sengketa tanah itu nilainya bisa miliaran ya kan. Nah kalau ada saksi-saksi yang berani dusta atau bohong dalam memberikan kesaksian, bisa saja pemilik yang sah itu kehilangan apa? Kehilangan harta. Maka di dalam Islam syahadatuz zur itu didudukkan sebagai salah satu. Nah begini nih ikhwatal iman ya, untuk adil dalam memberi kesaksian itu kalau orang tidak takut sama Allah berat. Diiming-imingin ya istilahnya mungkin dibeliin rokok aja sudah ngiler dia ya kan. Iya kan? Tapi kalau orang takut kepada Allah meskipun dibayar mahal mungkin dia. Nah sekarang ini media untuk menempa agar orang itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Ya, orang-orang yang bertebaran di muka bumi ini orang pintar banyak. Tapi khasyah yang punya rasa takut kepada Allah, yang ingat akhirat, ya, ingat neraka, ingat surga, ingat nanti, itu kadang-kadang tidak mapan akidahnya. Padahal kita ini mestinya sebagai muslim itu akidah ini harus diperhatikan sehingga hadir dalam kehidupan kita, mendorong kita untuk taat kepada Allah dan mengerem kita dari durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Uququl walidaini min kabairid dzunub. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Ta'kidu tahrimiz zur wa idhami qubhihi. Penekanan tentang haramnya dusta dan keburukannya yang amat sangat. Mahabbatus sahaba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghayatul adabi ma'ahu. Kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sangat beradab, sangat bertata krama terhadap beliau. Ya. Baik. Ini hadis yang berikutnya ini saya nggak paham. Kenapa dimasukkan ke dalam bab uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ya. Ilmu saya nggak jangkau karena isinya itu secara sekilas tidak ada kaitannya dengan durhaka kepada orang tua. Ya. An Warrad Katibul Mughirah atau Katibul Mughirah bin Syu'bah. Dari Warrad. Warrad ini nama orang. Dia adalah juru tulis atau zaman sekarang apa itu? Sekretaris ya. Sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, kataba Muawiyatu ilal Mughirah. Muawiyah radhiyallahu an menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Isi suratnya, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah untukku ya, apa-apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad mengatakan, fa'amla alayya wa katabtu biyadi atau biyadai atau biyadi. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadaku dan aku menulis dengan tanganku. Di situ terjemahannya Pak. Ingat saya terjemahan saya koreksi itu di situ. Warrad berkata apa? Maka ia melakukannya untukku dan melakukan gitu ya. Itu sebenarnya kan Warrad ini kan profesinya tadi jadi apa? Sekretaris kan. Fa'amla alayya itu maksudnya Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepada Warrad. Lalu ditulis oleh Warrad. Mendiktekan ya. Mendiktekan kepadaku. Dan aku menulis dengan tanganku. Nah ini yang didiktekan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Warrad. Inni sami'tuhu. Saya mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam yanha an kathratis su'al. Melarang banyak bertanya ya. Nah, tapi di sini juga di syarhul kalimat ini ternyata tidak bertanya, tapi banyak ngemis-ngemis, banyak minta. Karena soal itu bisa. Nah, kalau soal terkait dengan ilmu itu maknanya bertanya.
Tapi kalau soal terkait dengan harta itu ada maksudnya apa? Minta. Ya, kalau di sini nanti syarhul kalimatnya, penjelasan kalimatnya itu adalah al-ilhaq fi su'alin nas fi ma la hajata fi. Ngerengek-ngerengek, ngemis-ngemis kepada orang yang dalam hal yang dia tidak butuh kepadanya. Ya. Taib. Tapi yang sering saya dengar itu kasratus soal itu banyak bertanya, ngeyel loh. Maksudnya bukan bertanya yang apalagi di zaman wahyu itu masih turun. Itu para sahabat diingatkan, jangan banyak tanya. Ya. Karena kalau tanya itu kadang-kadang menjadi apa? Ribet, menjadi susah. Seperti Bani Israel. Antum ingat kan? Betapa ngeyelnya, betapa cerewetnya Bani Israel itu ketika diperintah untuk menyembelih sapi. Itu kalau seandainya perintah itu langsung dilaksanakan, sapi yang penting kan menyembelih sapi kan. Tapi mereka itu minta detailnya, siapa yang bagaimana, Masya Allah. Oh. Tuh, itu yang dimaksud kasratul soal yang tercela itu begitu. Tapi kalau bertanya tentang ilmu ya yang memang benar-benar dibutuhkan itu silakan. Tapi bil adab, dengan adab ya. Wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Harta itu ikhwatal iman ya, bagi orang mukmin harta itu modal yang sangat berharga. Jangan disia-siakan. Berarti mestinya ya kalau orang itu dikarunia harta, dia manage hartanya itu ya. Bagaimana supaya tidak disia-siakan? Bagaimana supaya abadi? Sekarang dimiliki, bagaimana supaya harta ini abadi? Bahkan satu saat mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Itu harus dikelola dengan baik. Nah sekarang ini banyak orang punya harta banyak gitu ya, tapi dia tidak ngerti bagaimana mengelolanya. Maka muncullah Fir'aun, Korun zaman sekarang ya. Ya, benar Pak Nur ya. Korun dulu itu kan suka pamer kan? Pamernya itu norak banget. Korun itu kunci gudangnya itu dipikul orang-orang yang perkasa sampai termehek-mehek gitu ya. Kalau sekarang ya nggak usah begitu. Nah, orang punya Lamborghini, punya Ferrari, punya apa lagi itu yang mobil-mobil sport yang supercar itu ya kan. Pamer kalau emak-emak atau yang perempuan tuh pamer tas mewah. Itu sekarang cuman ini nggak usah kayak model-model gitu ya. Harus ada musik bawa toa nurut-nurut ngiter-ngiter jalan, nggak perlu lewat media sekarang. Ya kan? Memamerkan kehidupannya yang sangat mewah. Orang-orang yang yang matre istilahnya, ngiler-ngiler. Korun itu juga begitu dulu waktu memamerkan kemegahannya orang-orang yang nggak paham kehidupan ini ya. Waduh, betapa enaknya. Nah, jadi korun. Tapi korun dulu akhirnya diapain? Ditenggelamkan oleh Allah, ditelan bumi, dibenamkan. Dibenamkan ke perut bumi, bukan dibenamkan di laut. Bagaimana itu? Saya tuh mikirnya lama sekali. Gimana itu? Berarti rumahnya itu ambles. Rumah itu kan tadinya dibangun di tanah yang keras, konturnya kan ambles, berarti lumer. Terjawab sudah beberapa tahun yang lalu itu, ya ada namanya peristiwa likuifaksi. Likuifaksi itu tanah bisa lumer. Terjadi di mana? Enggak, yang di Sulawesi, di Palu ya. Masya Allah. Jadi hati-hati, Allah Maha Kuasa itu tanah yang tadinya keras, kalau Allah kehendaki itu bisa lumer dan bisa menenggelamkan, menelan apa yang ada. Akhirnya setelah korun ini orang-orang yang tadinya kepingin seperti korun nyesel. Aduh, alhamdulillah saya nggak jadi korun katanya. Padahal waktu belum masih jaya itu pada ngiler-ngiler. Orang-orang yang berilmu yang faham kehidupan ini ngingetin apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada yang dimiliki oleh korun. Tapi nggak banyak. Ya, miris dengan sekarang ini kan anak-anak muda yang kaya raya itu sekarang disita-sitain, dimiskinkan. Waduh, itu sakitnya kayak apa gitu ya. Kemarin itu mewah banget, kemudian bahkan ada yang mungkin nanti akan mendekam di penjara. Itu kayak jatuh dari pohon kelapa yang berapa meter itu. Kalau orang-orang biasa kayak kita itu kan ya enggak inilah, makan ayam goreng ya nikmat banget, makan tempe ya oke juga kan gitu istilahnya, enggak ada efek apa-apa. Hati-hati hidup ini ya, antum jangan tertipu dengan megahnya dunia, apalagi di zaman sekarang ya. Nyarinya gimana itu penting banget, nyarinya bagaimana, dikelola untuk apa
Dan saya yakin siapapun yang muhasabah di titik ini pasti ngaku banyak dosanya, banyak salahnya. Ya kan? Pasti antum berani mengatakan setiap rupiah yang Allah anugerahkan kepada antum sudah beres? Belum tentu. Kita ini hidup di mana kadang-kadang itu masya Allah takdir itu nggak bisa kita hindari. Taib. Ya. Wa an qila wa qal, dan dari qila wa qal. Qila wa qal itu diterjemah apa Pak Nur di situ? Dan mengatakan ini dan itu ya. Ini juga kadang-kadang orang itu masya Allah. Ya. Ini tiga-tiganya ini banyak yang orang sekarang itu banyak yang bertanya yang nggak penting atau minta soal dalam arti minta. Bahkan ada yang profesinya itu minta ya, ngemis-ngemis ya. Iya kan? Kadang-kadang kita iba ya, kita kasih nggak taunya duitnya dia lebih lebih banyak. Idha'atul mal apalagi masya Allah. Ya, wakila waqal ini juga ya. Tayyib. Fiqhul hadis, kandungan hadis. Tahrimul mujadalah wal as'ilah allati la faida fiha. Larangnya berdebat dan bertanya yang tidak ada faedahnya. Wala yatarattabu 'alaiha ayya naf'in, dan tidak menimbulkan manfaat sedikit pun, au daf'i dharrin, atau menolak mudarat. Maksudnya pertanyaan yang ini. Apalagi pertanyaan yang menimbulkan rusaknya iman ya, hati-hati itu. Ya. Kita itu kalau sedang mengasah iman kita, tadabbur alam tentang Allah, tentang kekuasaan Allah, itu kadang-kadang setan itu mengembuskan pertanyaan. Kalau alam ini yang menciptakan Allah, ayo siapa yang menciptakan Allah? Begini ini jangan diladenin. Koplak otak kita. Iya. Bisa meleduk otak kita ini. Apa namanya? Kepanasan. Rasulullah sudah ngasih ini, begini ini jangan diladenin. Nah orang-orang itu kadang-kadang gak mau mengikuti petunjuk Rasulullah. Pertanyaan yang model-model begini ini dijadikan gagah-gagahan. Ya betul ya. Akhirnya gak sanggup menjawab otaknya. Jadi ateis. Jadi stres. Ya. Bahkan kadang-kadang orang itu konyolnya ya. Orang itu bangga dengan pertanyaan-pertanyaan pelik yang begini ini. Ya. Dianggap sebagai lambang apa? Kecerdasan ya, dan intelektual yang masya Allah. Kita ini harus tahu diri. Kita ini kalau Bapak suruh ngangkat 5 kintal kuat nggak? Nggak kuat kan? Apalagi sudah sepuh ya. Dulu aja nggak kuat itu. Akal ini juga ada kapasitasnya. Maka Rasulullah membimbing. Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, cut, jangan dilanjutkan. Alihkan kita tadabbur ayat-ayat Allah, makhluknya, bukan pada zatnya. Ya, itu kadang-kadang kalau masuk, masya Allah, kalau ini diladenin, itu kita akan menerima beban yang sangat kuat. Kayaknya kepala itu mau pecah. Maka cut dengan beristiadah kepada Allah, mohon perlindungan ya dari bisikan setan ini, supaya iman kita tidak buyar. Kekuatan akal itu terbatas, sebagaimana kekuatan fisik. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Termasuk kalau misalnya kita mendalami sifat-sifat Allah. Allah punya tangan ya. Itu sudah mentok aja ya. Tapi bagaimana tangan Allah jangan pernah antum bayang-bayangkan. Mudah. Berhenti dari situ kemudian kita alihkan kepada yang lain. Imani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipaksa akal kita ini untuk mencari-cari yang tidak dikabarkan oleh Allah, enggak bakalan ketemu. Termasuk hakikat sifat Allah itu ya, kita tidak masuk-masuki karena tidak dijelaskan oleh Allah. Tapi kita menetapkan sifat itu sebenarnya bagi Allah, tapi hakikatnya enggak. Ini apa namanya? Cara kita membangun iman. Kemudian an-nahyu anit tabdzir wa idha'atil mal. Larangan apa tabdzir itu boros ya. Apalagi tabdzir itu tabdir ya, menyia-nyiakan harta, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Dalam Islam itu tabdir itu disebutkan sumbernya dari setan. Makanya orang yang boros itu menjadi temannya setan, menjadi saudaranya setan. Yang menginspirasi, yang bisik-bisik untuk boros itu adalah setan. Ya, bahkan para ulama ya,
Ini kaitannya dengan tazkiyatun nufus. Ya. Salah satu pintu masuknya iblis untuk menguasai hati manusia itu dari sini. Hubbut tazayyun, gemar berhias. Berhias itu kan berarti kalau berlebihan kan boros ya. Ada orang itu Masya Allah duitnya banyak, prestasinya itu cuman rumah, renovasi demi renovasi, masih bagus renovasi, atau kadang-kadang rumah 1, 2, 3, 4 dikoleksi, ya. Termasuk ada orang itu Masya Allah duitnya itu habis untuk koleksi mobil mewah misalnya, ada. Masalah hubbut tazayyun itu menjadi salah satu pintu setan untuk masuk ke dalam hati. Ya. Tazayyun berzinah itu berhias itu dibatasi, jangan terlalu di-loss. Nanti bisa menghabiskan duit. Masuknya ke sini tabdir. An-nahyu anit tahditsi an kulli ma yasma'uhul insan. Larangan untuk menceritakan semua yang dia dengar, ya. Semua yang didengar orang min ghairi an yata'akkad min sihhatihi, tanpa mengecek kebenarannya. Jangan sampai kita ini menjadi orang tuh apa saja yang kita dengar itu kita ceritakan kepada orang lain. Kadang-kadang harus kita filter. Apalagi kalau ucapan orang ini seandainya kita sampaikan kepada orang itu bisa merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan. Kalau kita lakukan berarti kita menjadi tukang atau melakukan namimah. Namimah itu harus hati-hati. Apalagi kalau sampai akhirnya gemar ngadu-ngadu orang, ya. Na'udzubillah. Rasulullah bersabda la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga tukang namimah. Orang Islam itu harus hikmah. Ya, ngomong sama istri, ngomong sama orang itu disaring mana yang ini, jangan semua omongan disampaikan, ya. Taib. Alhamdulillah sampai di sini bab 8 nanti insyaallah untuk pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya itu setelah Ramadan ya. Setelah Lebaran, Masya Allah, ya, cepet banget ya. Kalau kita hitung itu lompat puasa langsung Lebaran. Tapi puasanya itu bisa 30 hari loh. Nah, jadi harus sabar puasa dulu. Ya, alhamdulillah sampai hadis nomor berapa tadi? 16 ya. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.